Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Di dalam tajwid, hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama idhar, idhom bihunah, idhom bilahunah, lalu iqlab, dan yang terakhir adalah ifa. Kita akan mencoba untuk mendalami makna dari masing-masing bacaan ini. Kemudian kita juga akan sedikit mempraktekkan bagaimana cara membacanya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama adalah bacaan idhar. Idhar secara bahasa itu bermakna jelas ataupun terang. Di dalam tajwid, ketika nun sukun ataupun tanwin, baik itu berupa fathatain, kasrotain, ataupun dhumatain yang bertemu dengan salah satu huruf kholq. Huruf kholq itu sendiri jumlahnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, ain, ghin, dan kha. Maka ketika ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ini, cara membacanya harus dibaca jelas ataupun terang. Seperti contoh, man amana in huwa alimun hakim sami'un alim min hillin min khaufin. Nah, ini adalah beberapa contoh dari bacaan idhar. Bacaan idhar itu tidak boleh dibaca dengan cara menahan, apalagi didengungkan. Seperti contoh, alimun hakim sami'un alim. Nah, itu tidak bisa, tidak boleh dibaca demikian. Kita harus membaca bacaan idhar itu dengan jelas. Sami'un alim, alimun hakim, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke yang kedua adalah bacaan idhom bihunah. Kata idhom sendiri itu secara bahasa bermakna memasukkan. Sedangkan bihunah itu bermakna berdengung. Ketika ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhom bihunah, yaitu ya, nun, mim, dan waw, maka cara membacanya itu harus dibaca memasukkan kemudian didengungkan. Seperti contoh, may yaqulu hittatun naghfir lakum mimmal ja'in hudaw wa rahmah. Nah, ini adalah beberapa contoh dari bacaan idhom bihunah. Di situ pada kata mayyakulu itu sebenarnya man yakulu. Tetapi karena ini adalah bacaan idhom bihunah, maka nun sukunnya itu langsung dimasukkan ke huruf ya. Mayyakulu. Nah, kita juga harus membacanya dengan dengung. Hittatun naghfir lakum, dan lain sebagainya. Tetapi ada pengecualian ketika nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idhom bihunah yang tadi, yaitu ya, nun, mim, dan waw, tetapi berada pada satu kata, itu kita tidak boleh membacanya dengan memasukkan dan juga tidak boleh dengan berdengung. Seperti contoh kata sin wa nun, kin wa nun. Nah, di sini sebenarnya ada nun sukun bertemu dengan waw, tetapi karena ini berada pada satu kata, maka kita tidak boleh membacanya sebagaimana idhom bihunah, yaitu memasukkan dan juga dengung. Tetapi kita harus membaca dengan cara jelas. Hal ini bisa dibedakan dengan kata mayyakulu. Nah, mayyakulu di situ ada dua kata, man dan yakulu. Sedangkan kata sinwan itu cuma satu kata, maka harus dibaca tetap jelas. Kemudian kita masuk ke yang ketiga adalah idhom bilahunah.
bilahunah itu bermakna tidak berdengung. Bihunah yang tadi itu dengung, sedangkan bilahunah itu tidak berdengung. Di dalam tajwid, ketika ada nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf lam ataupun ro, maka harus dibaca memasukkan tetapi tidak didengungkan. Seperti contoh kata mirrabbihim rahmatan lil alamin. Nah, di sini tetap kita memasukkan nun ke ro. Pada kata mirrabbihim, kita tetap memasukkan nun sukun ini ke huruf ro-nya. Tetapi cara membacanya berbeda dengan idgham bihunah. Kalau idgham bihunah itu didengungkan, tetapi kalau idgham bilahunah itu dibaca tanpa dengung. Mirrabbihim rahmatan lil alamin. Tidak boleh membacanya seperti contoh rahmatan lil alamin. Kita tidak boleh menahan itu, tetapi tidak dengung, langsung rahmatan lil alamin. Nah, seperti itu. Ini adalah bacaan idgham bilahunah. Kemudian kita masuk ke yang keempat adalah bacaan iqlab. Iqlab sendiri memiliki arti menukar ataupun membalik. Nah, ketika ada nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya itu harus menukar huruf nun dan ba-nya ditukar dengan huruf mim. Seperti contoh kata mim ba'di, kita bisa melihat di sini ada nun sukun bertemu dengan ba. Secara letterlek itu kan bacaannya adalah min ba'di. Tetapi karena ini adalah bacaan iqlab, maka kita harus mengganti nun sukun dan ba itu menjadi huruf mim, seakan-akan menjadi huruf min. Mim ba'di sami'um basir. Nah, kita juga harus membacanya dengan dengung seperti itu. Itu adalah bacaan iqlab. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, bacaan ihfa. Ihfa sendiri secara bahasa itu bermakna menyembunyikan atau menyamarkan. Ketika ada nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf selain yang masuk ke huruf idhar, yang masuk ke huruf idgham bihunah, yang masuk ke huruf idgham bilahunah dan iqlab, itu kesemuanya masuk ke bacaan ihfa. Seperti contoh jannatin tajri wa yantiquna an ja'akum insyaallah man kana. Ini adalah beberapa contoh dari ihfa. Cara membacanya harus samar. Pada kata insyaallah itu ada nun sukun yang bertemu dengan shin. Nah, kita harus samar-samar membacanya. Nun sukun itu langsung disamarkan ke huruf shin. Insyaallah. Sama halnya dengan contoh-contoh yang lain. Ketika di sini kata mangkana, maka nun sukun juga harus langsung disamarkan menuju ke huruf kaf. Mangkana anja'akum. Nah, hukum bacaan ihfa itu yang jumlah hurufnya ada 15, maka cara membacanya itu juga ada 15, tetapi semuanya samar mengikuti huruf-huruf yang ada. Seperti ketika nun bertemu dengan jim, maka nun sukun itu disamarkan langsung menuju ke huruf jinnya. Anja'akum dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan hukum bacaan nun sukun dan tanwin, dan kita bisa membahas bacaan-bacaan di tajwid yang lain di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.